Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Kang Ajay dari FTC Indonesia. Oke, kita sekarang membahas lagi terkait forecast daripada XAU USD. Oke, congratulations semuanya. Oke, di sini tanggal 26. Jadi di waktu hari kemarin di video sebelumnya teman-teman bisa ditonton, dan juga di tanggal 19 teman-teman bisa ditonton arah daripada pergerakan gold itu sendiri seperti apa. Nanti akan dicantumkan link deskripsinya di akhir video ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di tanggal 26 sekarang. Ini kita lihat daripada based on data terlebih dahulu. Ternyata di sini ada new home sales ya, 236. Ini sebenarnya 634 ribu, 634K, 636. Ini forecastnya ternyata lebih baik daripada gold, daripada USD itu sendiri ya teman-teman ya. Ini di jam 10 ya, sekarang sudah lewat ya teman-teman ya. Dan ini tidak ada news yang high impact kembali ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini. Oke, kita langsung ke chartnya seperti apa untuk daripada gold itu sendiri ya. Oke, sebelum kita masuk ke sini ya, ini udah target ya teman-teman ya. Udah target target minim ini 2312. Ini sudah benar udah target daripada jawaban daripada korektif yang sedang belum terjadi. Ini bukan korektif ya teman-teman ya, ini merupakan sebuah impulsif yang sedang berjalan. Artinya kalau misalkan dia itu macro movement yang sedang berjalan, dia itu akan berpotensi akan menjadi sebuah descending low closing price. Kalau misalkan dia itu turun ke bawah, kalau misalkan ke atas itu disebut dengan descending high closing price. Artinya di situ memiliki sebuah opportunity menjadi sebuah pattern continuation. Jadi pattern continuation, pattern reversal itu bekerja sebenarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman memahami daripada placement daripada peletakannya itu sendiri di mana. Nah, dalam kasus ini kebetulan di goldnya itu terjadi sebuah pattern continuation. At least kita nggak akan entry ketika dia tuh break in ya. Kita udah entry di atas ya teman-teman ya. Kita udah entry di atas ya. Jadi kemudian di video-video sebelumnya saya udah memberikan sebuah forecast juga ya, bahwasanya waktu gold dia tuh masih di sini, ini ada chance dia tuh up lagi ke atas. Artinya di sini tuh memberikan sebuah opportunity bahwasanya akan terjadi sebuah, ini kan sebuah impulsif juga, macro movement sedang berjalan nih. Namun di sini udah terjawab ya, artinya udah mengambil sebuah taken out liquidity-nya itu. Artinya di sini untuk titik korektifnya dia itu akan berpotensi sebuah ABC correction ya, pengembangan ya. Itu sebenarnya ABC correction, X, ini E, ini B, ini C, dan kemudian itu drop di hari Jumat itu ya. Ini teman-teman dapat 300 pip lebih. Dan waktu di sini teman-teman dapat 230 pips ya. Dan sekarang tadi malam dapat di sini itu sekitar 200 pip lebihan ya, sekitar 200 pip lebih. So sekarang untuk di gold movementnya kemana? Nah, kita lihat daripada DXY itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan daripada DXY itu sendiri ya, ini udah saya coret juga di sini. Di sini kita misalkan ada perhatikan bahwasanya dia itu sudah terjadi sebuah itu ya, corrective movement. Artinya kalau misalkan dia cenderung ke micro movement seperti ini, nah ini ada chance dia itu terjadi sebuah sideways terlebih dahulu sebelum dia itu melanjutkan ke atas atau ke bawah. Loh, kenapa seperti itu? Karena di sini itu bentuknya higher trough-nya atau higher low-nya ini terjadi sebuah liquidity ya teman-teman. Di sini ada liquidity. Jadi liquidity itu seperti ini ya, dia itu naik up ke atas, dia itu turun ke bawah, dia itu up ke atas. Artinya di sini orderan sudah diambil. Artinya di sini tuh akan terjadi sebuah sideways terlebih dahulu gitu ya. At least sampai kemana? Nah, nanti at least dia itu untuk biasnya dia itu masih up, namun di sini akan terjadi sideways besar gitu ya. Kuncinya selama dia dari higher trough-nya tidak itu dipecahkan, artinya untuk DXY sendiri itu tendensiusnya masih up gitu ya. Oke, teman-teman. Namun di sini kalau perlu diperhatikan, setiap kali higher trough-nya atau lower trough-nya terbentuk daripada liquidity itu udah tanda-tanda overbought ya, atau oversold begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk daripada DXY itu sendiri ini masih lesu ya, ada sebuah status ranging. Lihat dari pergerakan gold sekarang. Nah, ini biasnya, ini sekarang biasanya kan udah kelihatan ya, bahwasanya kemarin yang sudah saya jelaskan macro movement, micro movement, macro movement, macro movement. Macro movement dibalas dengan macro movement. Artinya di sini terjadi sebuah market shifting ya. Kalau misalkan terjadi sebuah market shifting ya, kita bisa cari opportunity untuk sell, untuk follow ya. Semisal mau scalpingan ya tidak masalah ya. Semisal mau scalpingan ya tidak masalah ya, tapi teman-teman harus mengetahui bahwasanya untuk kita counter itu cukup berisiko ya, lebih baik kita follow trend ya. So at the end of the day kita dapat sini ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa ditonton di video-video sebelumnya. Untuk next targetnya itu di mana? 2301. At least sekarang kita bertanya gimana, kapan kita untuk misalkan kita telat untuk entry-nya. Saran saya ngambil dari sini ya. Kita bisa multiple time frame, turun ke time frame yang lebih kecil ya. Ini kita turun ke time frame yang lebih kecil. Wait dulu.
Kita turun ke time frame lebih kecil. Nah, kita perhatikan dari sini. Oke, ternyata di sini tuh ada beberapa liquidity sangat banyak sekali ya. Di sini ada liquidity ya. Ini liquidity disebut dengan equal high, dan kemudian di atas itu ada yang disebut dengan order block ya. Jadi kita teman-teman bisa tarik seperti ini. Karena yang udah besar, tarik dari atas ke bawah ya, at least teman-teman nanti bisa kita re-entry ya. Di sini ada drop, base drop ya, kita bisa re-entry, nanti kita lihat. Namun di sini tidak fresh ya, tapi kita bisa jadikan sebagai panduan atau patokan. Terus yang kedua kita bisa melihat dari sini, oke, di sini tuh juga ada rally base drop ya, rally base drop. Jadi kita bisa jadikan sebagai di situ. Jadi untuk re-entry-nya teman-teman ya, misal teman-teman itu udah ketinggalan gitu, targetnya itu 2301 ya, 2301 at least sampai situ ya. Tapi di sini tuh bisa jadi ranging dulu ya teman-teman. Batasnya gimana untuk dijadikan sebagai market shifting kembali? Jadi harus di sini ya, 2302 di sini, 2337 dia itu harus break close body. Misalnya itu mulai break close body, berarti bias untuk short sell-nya itu lagi selesai ya. Artinya terjadi market shifting lagi. Di time frame higher time frame-nya dia itu akan membentuk sebuah apa di sini nanti. Ini akan membentuk X, E, B, C ya. Misalnya ini malah dipecahkan, ini X ya, X, E, B, C ke atas di sini. Terus itu boom lagi ke bawah gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video singkat dari kita. Teman-teman bisa ditonton video-video sebelumnya ya. Di video sebelumnya nanti bisa diikutin step by step cara analisanya seperti apa. See you the next video.